Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Ugumilia dari jurusan S1 Keperawatan dengan NIM 2220608. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem perkemihan. Nah, sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereaborsi air dan substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Adapun fungsi perkemihan, jadi pertama itu meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan kedua menstabilkan pH darah guna mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan yang keempat, membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan yang dapat merusak tubuh. Adapun bagian dari sistem perkemihan pertama yang ginjal, ureter, vesika urinaria atau kemih, dan yang terakhir adalah uretra. Nah, organ sistem perkemihan pertama itu adalah ginjal. Jadi ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungan menghadap ke medial. Terletak di rongga retroperitoneum bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis, kelamin, dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebra tulang sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Ginjal terhubung oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada korteks, yang dimana terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nah, nefron ini adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua itu adalah medula, terletak di legit profundus. Banyak terdapat ductuli atau saluran kecil yang mengalir ultrafiltrasi urin. Ginjal adalah nefron, yang dimana nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron verticalis dan nefron juxtaviolaris, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama saja. Saraf ginjal terdiri dari lebih kurang 12 gram milio. Ginjal terdapat perserapan dari seksuaronalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersama dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Kalau dari suprarenal di atas, ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Ginjal mempertahankan homeostasis, stabilitas kolon, komposisi elektrolit, dan osmolaritas atau konsentrasi zat terakhir pada ginjal, sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan mengalir keluar dari ginjal melalui vena renalis. Darah melewati ginjal sekitar 1,2 sampai 1,7 liter per menitnya.
Adapun fungsi ginjal, yang pertama memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat mempertimbangkan keseimbangan garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang kelima mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil air dari urin protein. Selanjutnya adalah ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil berfungsi mengalirkan urin dari pelume ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Lapisan ureter terdiri dari pertama dinding luar jaringan ikat yaitu jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandungan kemih atau vesika urinaria. Ureter mendapatkan aliran darah dari arteri renalis, arteri separatica interna, arteri pogastrica, dan arteri vesikalis inferior. Adapun perserapan ureter merupakan cabang dari plecus mesentericus inferior, plecus spermaticus, dan plecus pelvis. Sepertiga bawah dari ureter terisi sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nervus vagus. Selanjutnya itu adalah kandung kemih atau vesika urinaria. Batu bladder adalah organ berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapis otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih. Saat urinasi atau proses buang air kecil, dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar yaitu badan atau korpus berbentuk ruang yang berdinding otot leher, kolom berbentuk corong, dan kondisi penuh bentuknya seperti telur ovoid yang apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak vesika urinaria terletak di belakang splenicia pubis atau spusis. Perserapan utama kandung kemih ialah nervus pelvis yang berhubungan dengan medula spinalis, tralis, terutama berhubungan dengan medula spinalis. Selain nervus pelvis, terdapat 2 tipe perserapan lain yang penting untuk fungsi kandung kemih, yaitu nervus pudendal dan nervus nicogastricus pubis. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter di uretra, yaitu pertama sphincter eksternal ada di atas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik. Yang kedua sphincter interna terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan atau traktur urinarium melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi dan absorpsi oleh tubuli. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Kedua, karakteristik urin terdiri dari 90% air yang mengandung zat terlarut, yaitu pertama zat buangan nitrogen atau urea dari protein, asam urat dari katabolisme nuklear, dan kreatinin fosfat dalam jaringan otot. Bagian B, asam kristal atau asam sulfurat berasal dari produk pencernaan seperti sayuran dan buah-buahan. C, keton atau berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil atau
6 jumlah kecil. Bagian D, elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. D, elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. E, hormon katabolik. Hormon katabolik secara normal adalah urin dalam urin. Yang pertama itu menyengat seperti amonia. Dia normal keluar urin itu 1 sampai 1,8 dalam sehari itu normal. Tingkat keasaman bervariasi dengan pH antara 4,8 sampai 7,5 tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Bila terkonsumsi makanan protein akan meningkatkan keasaman urin, berarti berurin antara 1,01 1,035. Selanjutnya ketiga, pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Proses filtrasi atau pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. Darah difiltrasi di glomerulus. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsula glomer. Hasil filtrasi di glomerulus disebut urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Selanjutnya proses reabsorpsi. Setelah proses filtrasi dari glomerulus, terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proximal nephron, tubulus distal, lengkungan cangkang, dan tubulus pengumpulan. Sebagai besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan dulu. Selanjutnya augmentasi adalah proses terakhir dalam pembentukan urin, di mana akan terjadi penyaringan kembali air, keramik NaCl, dan urin. Proses ini terjadi di tubulus pontus distal dan tubulus posterior atau pengumpulan. Itu proses sekresi. Proses sekresi adalah tahap akhir pembentukan urin saat proses reabsorpsi terjadi. Pada saat yang sama, zat sisa dan ion hidrogen mengalir ke tubulus ginjal. Ginjal akan mempertahankan keseimbangan pH asam basa tubuh dengan mengatur jumlah urin dan zat elektrolit yang akan dikeluarkannya. Urin kembali dialirkan keluar dari tubulus nephron ke ureter dan tersimpan di kandungan kemih. Selanjutnya urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat berkemih. Selanjutnya masalah-masalah dalam pola perkemihan. Nah, yang pertama itu inkontinensia urin, yaitu kondisi ketika dorongan berkemih tidak mampu dikontrol oleh sphincter eksternal. Yang kedua, retensi urin, yaitu kondisi tertahannya urin di kandung kemih akibat terganggunya proses pengosongan kandung kemih sehingga kandung kemih menjadi erosa. Yang ketiga, eureis adalah peristiwa berkemih yang tidak disadari pada anak yang usianya melampaui batas usia normal dan kandung kemih yang seharusnya dicapai. Yang keempat, saat sering berkemih atau frekuensi, meningkatnya frekuensi berkemih tanpa disertai pancaran dan biasanya terjadi pada wanita hamil. Kelima, urgensi. Perasaan yang sangat kuat untuk berkemih sering terjadi pada anak-anak karena kontrol sphincter mereka masih lemah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.